Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Rizky Fatur Rahman dari kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang op-amp, penguat operasional. Penguat operasional atau op-amp adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Misalnya, si op-amp ini diberi tegangan 5 volt, maka si op-amp ini akan menguatkan tegangan tersebut misalnya menjadi 10 volt, karena sifatnya yaitu sebagai penguat. Sifat yang kedua adalah impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan sifat yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Lalu ada terminal atau kaki op-amp. Ini pada gambar ini adalah cara memberi daya dengan dua supply. Bisa kita lihat ya, supply-nya ada dua di ini. Nah, seperti biasa ini ada tegangan masuk positif negatif. Lalu ada RL, yaitu hambatan resistansi. Lalu ada cara memberi daya dengan satu supply. Bisa dilihat ininya cuma satu tegangannya. Ada supply positif dan negatif, dengan positif dan negatif, dan ini adalah resistansi. Lalu kaki-kaki pada op-amp ini ada 8 ya. Kaki yang pertama dan kaki nomor 5 adalah offset 0. Lalu kaki nomor 2 masukan membalik atau inverting input. Kaki nomor 3 adalah masukan tak membalik atau non inverting input. Kaki nomor 4 ground atau tanah. Kaki nomor 5 tadi sudah ya, offset 0 dengan nomor 1. Lalu kaki nomor 6 adalah output. Kaki nomor 7 satu tegangan positif, dan kaki nomor 8 tak digunakan. op-amp 741. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. Lalu IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Merupakan skema satu daya dari op-amp. Lalu ada terminal output dan input. AOL di sini adalah merupakan penguatan atau gain. Max VO sama dengan plus P saturasi, minus VO sama dengan minus P saturasi. P saturasi adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan P supply plus minus 15 volt, maka P saturasi dengan plus minus 13 volt. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL atau gain sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan penguatan sama dengan 200.000, P sama dengan plus minus 13 volt, maka ED sama dengan plus P saturasi per AOL atau penguatan sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Lalu ED sama dengan minus P saturasi per AOL penguatan atau gain sama dengan minus 13 volt per 200.000 sama dengan minus 65 mikrovolt. Nah, apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt kurang lebih
kurang dari sama dengan ED plus 65 mikrovolt, op amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku Vout sama dengan ED dikali AOL. Op amp ada dua tipe, yaitu penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal adalah penguatan tegangannya tak terhingga atau GT sama dengan tak terhingga, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0, karakteristik frekuensinya rata, dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Lalu ada penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Nah, ini merupakan gambar dari skema dari op amp. Ada 5 kaki ya. Ini yang kedua adalah inverting input, nomor 3 inverting input, lalu ini kaki 7 dan 4 adalah supply plus 5 volt dan minus 5 volt, dan ini satu output. Ada inverting op amp. Inverting op amp untuk konfigurasi di mana masukan positif ini Vin menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi Vout-nya adalah minus Vin dikalikan RF per R1. Bisa dilihat Vin-nya disambungkan kepada negatif. Nah, dan ini RF hambatan feedback umpan balik dan R1. Lalu ada non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif lagi. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditujukan rumus gain dari rangkaian ini. Itu rumusnya adalah Vout sama dengan Vin ini dikalikan dalam kurung 1 plus R1 per R2. R1 per R2. Lalu ada zero crossing detector. Zero crossing detector adalah rangkaian detektor, juga dinamakan sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung pada polaritas dari ED. Nah, jika polaritas ED-nya negatif, maka V0-nya sama dengan minus V saturasi. Namun jika polaritas ED-nya sama dengan positif, maka V0-nya sama dengan plus saturasi. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari zero crossing detector. Ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Lalu ada duty cycle atau siklus kerja. Duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Nah, ini adalah rumus dari duty cycle, yaitu T-on per T-on ditambah T-off. Misalnya, suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif
atau waktu rendahnya. Nah, ini yang dicari adalah T off. Nah, penyelesaiannya adalah T off sama dengan T total dikurangi T on. T totalnya adalah 10. Kenapa 10? Karena ini sudah tertera di soal, dikurangi T on, yaitu 3 detik. Sama dengan 7 meter detik. Lalu kita bisa mencari duty cycle-nya, yaitu rumusnya T1 per T total dikalikan 100%. T1-nya tadi adalah 3, T totalnya 10. 3 per 10 dikalikan 100% adalah 30%. Itu adalah duty cycle. Lalu ada rangkaian pembanding atau komparator. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noisy. Seperti tampak pada gambar ini. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V0 sama dengan plus V saturasi, dan sebaliknya. Jika ED negatif, maka V0 sama dengan minus V saturasi. Saat noisy timbul pada input EN, maka key inverting pada input menjadi VI plus Vn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurangi dalam kurung VI tambah Vn sama dengan minus Vin ditambah Vn. Nah, ini gambarnya. Lalu ada rangkaian tegangan ref. Bagaimana cara menghitung tegangan ref? Nah, rumusnya adalah R2 per R1 ditambah R2 dikalikan plus V. Misalkan plus V tegangannya sama dengan 12 volt. Nah, ini di sini 12 volt. Lalu R1-nya 100 ohm, ini 100 ohm. R2 50 ohm, sini 50 ohm. Maka V ref-nya adalah sama dengan 50 per 100 ditambah 50 dikalikan 12 volt. Maka hasilnya adalah 4 volt. Nah, di sini ada latihan soal. Diketahui plus minus V sama dengan 15 volt dan V saturasinya plus minus 13 volt. A. Hitunglah T on, T off, dan duty cycle. Dan gambarlah output tegangan V0. Ini akan saya jawab nanti ya dalam video. Nah, ini merupakan jawaban dari soal latihan tadi yang nomor pertama ya. Nah, gambarnya seperti ini kan. Kita disuruh mencari T off dan duty cycle. T off rumusnya adalah T total dikurangi T on. T totalnya adalah ini ya. T total di sini ke sini. Itu dari 80 ke 180 berarti 100. Dikurangi T on. T on-nya adalah saat naik. Itu 30. Sini ke sini. 100 dikurangi 30 jadinya adalah 70 meter second atau detik. Lalu kita mencari duty cycle. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah T on per T total dikalikan 100%. T on nya tadi sudah 30
per total 100 dikalikan 100%. Jadi duty cycle-nya adalah 30%. Lalu kita diharuskan untuk mencari Vout-nya. Nah, dari rangkaian ini, Vout rumusnya adalah Vin dikalikan 1 plus R1 per R2. Di sini kita belum menemukan Vin-nya. Nah, kita disuruh mencari dulu Vin-nya. Nah, yang pertama adalah Vref R2 per R1 plus R2 dikalikan plus Vref sama dengan R2 nya ini 10 50 plus 10 dikalikan 15 volt. Sama dengan 2,5 volt. Lalu kita mencari ED nya. ED sama dengan VI dikurangi Vref. 15 volt dikurangi 2,5 volt yang tadi 12,5 volt. Final karena sama dengan plus V saturasi plus minus 15 volt. Nah, lalu kita bisa mencari Vout nya. Kita masukkan saja tadi. Vin nya adalah 15 1 plus 50 per 10 sama dengan 15 dikalikan 1 ditambah 5 kali 6 90 volt. Jadi Vout nya di sini adalah 90